Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikannya begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita mampu menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Semoga Allah meridai segala bentuk kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Di samping itu pula, salawat beriringkan dengan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Afrizal Revo SPDI MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak Lanjutan di Pendidikan Agama Islam Unit 2 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema materi saya. Sebelumnya juga saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan di mana saat saya menjelaskan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu masalah taubat. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu tidak luput dari salah dan lupa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti ada melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti pernah menzalimi, baik menzalimi orang lain maupun menzalimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Seluruh anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Secara bahasa, taubat berarti kembali. Dalam konteks agama Islam, taubat itu merujuk kepada penyesalan atas dosa yang telah ia lakukan, disertai dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi dan berusaha untuk memperbaiki diri. Secara istilah, taubat adalah kembali dari perbuatan dosa kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencakup penyesalan atas dosa yang telah ia lakukan. Ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Adapun syarat-syarat taubat itu, yang pertama sekali adalah ia menyesal. Jadi ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan penyesalan atas dosa yang telah ia perbuat. Selanjutnya ia harus berhenti dari dosa itu tersebut. Jadi di saat kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, ia harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya juga, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada Allah berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah ia lakukan pada masa sekarang ini. Adapun sunnah-sunnah taubat juga dapat kita lakukan seperti mandi taubat, selanjutnya mengerjakan sholat sunnah taubat, yang mana setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita menyesal akan dosa yang telah kita lakukan. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman
dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih diberikan waktu oleh Allah, sebelum datangnya kiamat, sebelum datangnya kematian pada diri kita, yaitu di saat nyawa sudah sampai di kerongkongan dan di saat matahari sudah terbit dari arah barat. Maka di saat itulah pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kami mengajak kepada kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.